Indonesia ni kan team senior power, under 23 power, takkan under 16 pun power juga. Tapi itulah hakikatnya guys. So Indonesia baru-baru ini mengalahkan Vietnam under 16 sebanyak 5-0. So kalau korang tak tahu, baru-baru ni ada Piala Asia under 16 lah. Okay, yang mana juaranya adalah Australia, naik juara adalah Thailand, dan tempat ketiga adalah Indonesia. Indonesia juga adalah juara grup. Okey, juara grup and then pergi ke semi-final tapi kalah. Then untuk penentuan juara ketiga, diorang berlawan dengan Vietnam. Jadi Vietnam ni tahun ni sahaja nampak ni. Piala Asia kalah, World Cup qualifier kalah, dan paling latest under 16 pun kalah. Kalau aku jadi rakyat Vietnam, kalau nama aku Nguyen, malu geram aku dengan Indonesia. Tiap-tiap game bantai Vietnam je kan. Okey, jadi tahniah kepada timnas Indonesia walaupun tempat ketiga. Malaysia tak dapat pergi ke semi-final sebab Malaysia duduk dalam grup maut. Ada Australia semua itulah. Nguyen kembali di... Ya, demikian tadi tanggapan daripada salah seorang netizen atau influencer dari Malaysia yang menanggapi dan heran ya, kenapa Indonesia bisa menang lawan Vietnam secara berturut-turut melalui hasil daripada Piala AFF umur 16. Timnasnya Vietnam nih maunya mimpi indah atau mimpi buruk guys. 5-0 guys. Habis disapunya guys. 5-0. Waduh. Guys, dalam game ni Zahabi Goli guys, atau aka Goli guys, memang dia ini nombor 7 guys. Memang suka menjaringkan gol. Nama pun Goli guys. Gol. Dan selebrasi beliau guys, sebab apa guys? Nombor 7 Cristiano Ronaldo Indonesia nih bos. Kita tahu guys, nanti tidak lama lagi mungkin Goli ini akan main timnas senior nanti guys. Kalaulah beliau skor, woi, kita akan dengar satu bergema dengan bunyi Siu. Kalian komen Siu guys daripada Goli guys. Siu. What happened with Vietnam? Why? Di senior Vietnam kalah sama Indonesia 3 kali apa 4 kali pertemuan, Vietnam kalah. Ini U16. Aduh, Vietnam kenapa sih sekarang merosot sekali prestasi Anda. Jadi ini kemenangan kemarin di AFF Under 16 ya. Ini di luar nalar juga sih bisa menang 5-0 lawan Vietnam Indonesia. Apakah separah itu Vietnam sekarang sepak bolanya merosot tajam? Ini Vietnam sekarang tidak beda jauh ya sama Brunei, Timor Leste, Singapura, Kamboja. Mirip-mirip sekarang ya. Easy. Bercanda. Ayo Vietnam, keluarkan lagi kekuatan lu di AFF. Oke, biar bisa berada di 3 teratas lah. Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia. 4 menjadi 4 teratas lagi ya. Jangan begini dong. Aduh, masa 5-0 kalahnya. Ya, itu salah satu tanggapan daripada netizen Indonesia. Pada dasarnya netizen ini heran ya, kenapa bisa Vietnam kalah sampai telak 5-0. Ya, satu sisi memang kita juga senang bisa mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 ya. Tapi satu sisi juga kita menyayangkan Vietnam sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, itu bisa selemah itu, dia setara dengan Timor Leste, Brunei, dan ya negara-negara yang lain. Kita harapkan Vietnam segera bangkit untuk bisa kita bersaing lagi untuk
dalam turnamen-turnamen berikutnya. Itulah. Nguyen kembali dibantai oleh King Indo. Kali ini tim nasional Indonesia U16 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor telak 5-0 di perebutan tempat ketiga ASEAN U16 Championship. Di awal babak Indonesia menurunkan beberapa pemain pelapis gitu ya, tidak memainkan langsung pemain inti, namun tidak membuat permainan Indonesia menjadi menurun. Terbukti di babak pertama Indonesia berhasil mencetak 2 gol. Finishing yang sangat bagus dari beberapa pemain Indonesia. Di babak kedua Indonesia tidak puas, kembali mencetak 3 gol. Beberapa pemain inti dimasukkan dan 3 gol tercipta di babak kedua. Dengan hasil ini maka Indonesia berhak di posisi ketiga ASEAN U16 Championship. Finishing dari pemain U16 ini memang sangat baik gitu ya. Terbukti belajar dari beberapa match yang sudah dilewati, Indonesia memberikan efek yang sangat berbeda gitu ya di pertandingan ini. Dan ingat, ini yang dikalahkan bukan Timor Leste, bukan Brunei, bukan Laos, ini Vietnam, salah satu tim kuat di ASEAN, dan membantainya dengan skor 5-0. Selamat buat timnas U16, dan di Oktober nanti akan ada kualifikasi Piala Asia U17 dan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Asia. Indo Pride. Timnas Indonesia membekuk Vietnam 5-0. Wow, cukup kaget ya. Kok Vietnam segitu banyaknya golnya? Saya kira cuma mentok 3-0. Ternyata bisa sampai 5-0 timnas kita. Terima kasih U16, kalian mainnya luar biasa. Walaupun kemarin kalah sama Australia, is oke lah, 10 pemain kartu merah. Hari ini membalaskan dendam ke Vietnam, kalian bisa menang besar. Talenta luar biasa, semoga kalian fokus ya. Jangan macam-macam lagi mau jadi artis atau polisi. Fokus sepak bola biar bagus sampai timnas senior ya. Oke. Masalah Australia nanti bisa balas dendam nanti ya, masih banyak waktu. Kalian luar biasa, semoga dijaga terus sampai timnas senior. Semangat. Kempen kali ini cukup baik, cukup padu sehingga mampu berjaya layak ke separuh akhir. Jadi sebab yang pertama adanya seorang presiden ataupun kalau kat sana dipanggil ketua umum ataupun singkatannya ketum yang berfungsi, yang mempunyai visi dan misi yang cukup baik dan tahu tentang bola sepak, iaitu saudara Erick Thohir. Memang fan-fan Indonesia patut bersyukurlah adanya insan Erick ni. Sebab apa? Beliau telah berjaya mengubah 360 darjah bola sepak Indonesia ke arah yang lebih baik. Kau bayangkan macam mana beliau ni berjaya memujuk ke semua pemain-pemain Indonesia yang bermain di liga luar negara untuk bermain untuk kempen kali ini, walaupun kempen kali ini bukanlah dalam kalender FIFA. Ini menunjukkan pengaruh beliau dalam bola sepak dunia cukup baik, cukup besarlah, sehingga kan kelab-kelab lain mampu bekerjasama yang baik dengan beliau. Dan untuk teman-teman korang juga, beliau ni bekas chairman pasukan Inter Milan, dan kalau korang tengok keagraban beliau dengan pemain-pemain dan juga coach cukup rapat, selalu makan bersama-sama, turun padang bersama-sama. Cuba korang tanya Datuk Hamidin, mampu ataupun tidak beliau jadi macam Erick ni? Tepuk dada, tanya selera. Apa-apa kalau kita nak nampak bola sepak kita maju, orang atasan tu yang patut ubah dulu, barulah bola sepak boleh. Ya, demikian tadi beberapa tanggapan para netizen, baik itu netizen Indonesia maupun netizen Malaysia tentang hasil pertandingan AFF memperebutkan ranking ketiga antara Indonesia sama Vietnam, dan hasil akhirnya adalah tim muda Indonesia berhasil menang dengan telak 5-0. Kita sangat mengapresiasi apa yang telah dihasilkan oleh para pemain-pemain timnas muda Indonesia. Semoga ini menjadi awal bagi mereka untuk terus berkembang dan terus maju dan menjadi tulang punggung untuk tim senior-senior berikutnya. Peran daripada PSSI untuk menggembleng mereka, membina mereka untuk menjadi pemain profesional. Dan yang paling penting, sebagaimana disebutkan dari netizen tadi, bahwa jangan tergiur dengan tawaran-tawaran untuk menjadi artis, menjadi pegawai negeri sipil, ataupun tawaran-tawaran lain yang kemudian dia menjadi tidak profesional, sehingga kemudian mengalihkan perhatian mereka yang seharusnya mereka latihan, kemudian mereka konsentrasi terpecah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar daripada kegiatan sepak bola itu sendiri. Dan semoga sepak bola Indonesia tetap maju. Oke, demikian tanggapan saya. Kalau ada hal-hal yang ingin dikomentari, silakan berkomentar dalam kolom komentar.